Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kutiba diwajibkan atau difardukan alaikum atas kamu. Apa yang diwajibkan? Al-qital, berperang. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa berperang itu wajib hukumnya. Kapan wajibnya? Setelah Nabi berada di Madinah, setelah hijrah, berada pada tahun yang kedua. Tahun yang pertama belum wajib lagi berperang. Pada tahun yang kedua, umat Islam sudah mulai banyak, maka diwajibkanlah berperang. Kenapa diwajibkan berperang? Gunanya untuk melindungi agama Islam. Jangan sampai agama Islam itu dirusak. Jangan sampai akidah Islam itu dirusak oleh orang-orang kafir. Jangan sampai umat Islam dikembalikannya dari Islam menjadi orang kafir. Jadi diwajibkanlah berperang. Wajib di sini maksudnya fardu kifayah. Tidak seluruhnya wajib berperang, cuma fardu kifayah. Dalam satu negeri Islam harus ada tentara yang bisa berperang, yang sudah dilatih bagaimana memakai senjata, bagaimana memakai kendaraan, menaiki kuda dan lain sebagainya, bagaimana cara membegal leher musuh. Dipelajarilah. Semenjak diwajibkan berperang, wajiblah berlatih umat Islam. Fardu kifayah. Tetapi kalau misalnya musuh itu sudah masuk ke negeri kita, ke negeri Islam, semuanya wajib berperang. Fardu ain, berubah hukumnya menjadi fardu ain. Setiap warga negara wajib berperang sesuai dengan kemampuannya. Walaupun dengan tidak pandai pakai senjata, pakai ketapel, pakai lempar batu, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau pandai pakai pisau. Dulu pakai bambu kencing, pandai pakai bambu kencing. Itu melawan musuh. Akhirnya musuh kalah. Wa huwa kurhun lakum. Wa huwa itu artinya dan berperang itu kurhun, sesuatu yang dibenci, yang tidak disenangi. Jadi berperang itu sesuatu yang tidak disenangi oleh kamu. Kenapa? Karena kalau berperang itu memang banyak resiko. Kita perlu modal, perlu biaya untuk perang, perlu senjata, dan nanti ada kemungkinan kita terbunuh atau membunuh. Jadi ada yang takut. Makanya berperang itu sesuatu yang kamu benci, kata Allah. Yang kalau sesuatu yang tidak kamu senangi. Tetapi karena untuk mempertahankan agama, akidah, maka perang itu wajib walaupun mati.
Jadi sehingganya rumusnya begitu. Iskariman au mut syahidan. Hidup itu harus merdeka. Karena kalau tidak lebih baik mati syahid. Itulah prinsip sekarang yang terjadi di negara saudara-saudara kita Palestina. Dia tidak mau lari dari negaranya. Biar kami mati di sini mempertahankan hak kami. Jadi walaupun dia sedikit di luar dugaan, sampai sekarang belum juga bisa ditaklukkan oleh Israel, orang kafir Israel itu. Bahkan banyak orang Israel itu yang sudah kalah. Ada 2.000 orang sudah sakit jiwa, ada yang ribuan yang sudah terluka tentaranya. Itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ikhlas ya, berperang itu akan ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa dan boleh jadi antakrahu syai'an, kamu membenci sesuatu. Tadi perang tadi boleh saja kamu membenci perang. Wa huwa khairul lakum, dan berperang itu lebih baik daripada kamu, atau sesuatu itu lebih baik bagimu. Jadi menurut ulama tafsir ini berlaku umum. Apa saja sesuatu yang kamu benci itu barangkali ada kebaikan yang bagus. Kalau berperang misalnya tidak senang kita berperang, sangat tidak disenangi berperang, tapi ada baiknya. Apa kebaikannya? Kita bisa mengusir musuh. Kalau kita bisa mengusir musuh, berarti agama kita selamat daripada serangan musuh. Akidah kita selamat. Kalau kita dapat menguasai masuk ke negeri musuh, kita bisa menawan musuh, kita bisa mendapat harta rampasan, dan negeri yang kita serang itu bisa dikuasai. Itu kan lebih baik dari satu wilayah ke wilayah lain. Akhirnya kekuasaan kita bertambah. Seperti itulah perang sama Rasulullah, sampai bisa menguasai negeri Syam, sampai menguasai Mesir. Kenapa meluas negara-negara Islam itu? Karena berperang itu. Dulu Israel itu memang sudah diusir, tidak ada lagi orang Yahudi di Palestina. Dia sudah melarikan diri ke negara, ke macam-macam negara. Sekarang dia teringat dengan sejarah itu, dia merebut kembali. Jadi berperang itu wajib. Kalau sudah diwajibkan berperang, kita wajib berlatih bagaimana memainkan senjata, bagaimana naik kendaraan, berkuda atau kendaraan yang lain. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wa asa boleh jadi apa yang kamu sukai itu, atau sesuatu yang kamu sukai itu sangat buruk bagimu. Apa yang disukainya? Yang disukainya tidak ikut berperang, duduk saja di rumah. Mereka dia merasa aman di rumah, tidak akan terbunuh, tidak apa. Tetapi boleh jadi tidak ikut berperang itulah yang paling buruk. Kenapa? Kalau sekiranya kita tidak ikut berperang, tentara kita lemah, maka kita akan dikuasai oleh musuh. Maka semua harta kita akan dirampas oleh musuh. Kita akan dibunuh oleh musuh. Apa saja yang bisa diambil dirampas oleh musuh. Itulah yang dimaksud dengan itu lebih buruk lagi. Kita mati karena tidak mau berperang, itu matinya buruk. Tapi kalau mati karena berperang, karena mempertahankan hak, itu matinya mati syahid.
Nah, maka disebut orang-orang yang itu namanya syuhada, para syuhada, orang yang mati syahid, para syuhada. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu dan Allah itu maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Apa rahasianya itu kamu tidak tahu. Allah sangat tahu rahasianya. Kamu menganggap perang itu tidak baik, tapi Allah tahu rahasia itulah yang terbaik. Kamu menganggap tidak ikut perang itu itulah yang baik, tapi Allah tahu itu tidak baik bagi. Nah, jadi hikmah yang tersembunyi itu Allah yang maha tahu. Yas'alunaka 'anis syahril haram qitalin fihi. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang bulan-bulan haram yang haram berperang padanya. Nah, ada bulan-bulan haram dulu sudah kita pelajari, mulai dari bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram. Bulan itu tidak boleh berperang, itu namanya bulan haram, harus dihormati. Qul qitalun fihi kabirun, katakanlah wahai Muhammad, berperang pada bulan-bulan haram itu besar sekali dosanya, termasuk dosa besar. Jangan berperang pada bulan itu, jangan membunuh orang. Sedangkan di bulan-bulan haram itu, apalagi waktu musim haji, membunuh binatang saja tidak boleh, apalagi membunuh orang. Wasaddun an sabilillahi, dan menghalang-halangi orang daripada jalan Allah, menghalangi orang tidak boleh masuk Islam. Nah, orang mau mengikut Nabi Muhammad, ada halang-halangi, itu juga lebih besar dosanya. Wa kufrum bihi, dan ingkar kepada aturan-aturan Allah itu juga dosa besar. Wal masjidil haram, dan wasaddun, ada kaitannya dengan wasaddun di atas ini. Wasaddun anil masjidil haram. Nah, dan menghalang-halangi orang masuk ke Masjidil Haram itu juga dosa besar. Jangan coba-coba menghalangi orang masuk ke Masjidil Haram pada bulan haram. Wa ikhraju ahlihi minhu, mengeluarkan ahlinya, penduduknya, ada orang yang sudah masuk masjid itu diusir keluar, itu juga termasuk dosa besar. Akbaru indallah, itu adalah merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal fitnatu akbaru minal qatli, dan fitnah seperti itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Nah, ini apa maksudnya fitnah itu? Bukan fitnah yang kita dengar menuduh orang yang berbuat salah dia tidak berbuat salah, bukan fitnah itu maksudnya. Fitnah di sini ialah menghalang-halangi orang masuk Islam, menghalang-halangi orang dari jalan Allah untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi itu ada kaitannya dengan dulu ada sahabat Nabi yang disiksa, orang umat Islam disiksa oleh orang kafir supaya meninggalkan Islam. Ada disiksa dengan besi panas, dibakar besi, kemudian dipukulkan kepadanya, disiksa. Bilal bin Rabah diikat tangannya, diikat kakinya, dilemparkan kepada yang tandus itu, sambil tertelungkup, diletakkan batu besar di punggungnya. Bayangkanlah panasnya. Disuruh dia kembali kepada kafir, tinggalkan Islam. Kalau ditinggalkan Islam akan kami lepaskan, kalau tidak akan kami siksa, seperti itu. Tidak diberi makan, tidak diberi minum. Itu namanya fitnah. Itulah fitnah sebenarnya. Ujian besar. Fitnah yang seperti itu lebih besar pahalanya daripada pembunuhan. Kalau dibunuh dia tidak begitu tersiksa, langsung dia mati. Tapi kalau disiksa, itu namanya lebih besar dosanya daripada pembunuhan.
Itulah, itu mengajak orang berbuat syirik, mengajak orang menyembah patung, menyembah berhala, itu termasuk fitnah. Wal fitnatu akbaru minal qatli, dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Wala yazaluna yuqatiluna hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan terus menerus la yazaluna itu maksudnya tidak putus-putus. Tidak putus-putus artinya senantiasa mereka itu memerangimu. Jadi orang yang melakukan fitnah tadi selalu dia memerangimu hatta yaruddukum an dinikum, sampai mereka bisa mengembalikan kamu dari agamamu. Jadi dikeluarkannya kamu dari agamamu ini istata'u, jika mereka itu sanggup. Tetapi kalau kita kuat, mereka itu tidak akan sanggup. Itulah gunanya berperang. Persiapkanlah diri berperang supaya orang-orang kafir itu tidak sanggup mengembalikan kamu dari agamamu menjadi kafir. Wa may yartadid minkum an dinihi, dan siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya. Murtad dari agama itu maksudnya kembali menjadi kafir. Sudah masuk Islam kemudian kembali menjadi kafir, itu namanya murtad. Sudah Islam menjadi kafir kembali, itu namanya murtad. Siapa yang murtad di antara kamu an dinihi, dari agamanya, fayamut, lalu dia mati, sedang murtad tadi, sedang berpindah kembali kepada agama yang lain, mati dia, wahwa kafirun, dia mati kafir. Oleh sebab itulah kalau sudah beriman biar mati, walaupun disiksa oleh musuh, biarlah mati daripada kembali kepada kafir. Wa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka itu nanti hapuslah semua amal ibadahnya. Jadi pahala amal ibadahnya hapus semuanya. Fid dunya, baik di dunia, wal akhirah, maupun di akhirat nanti. Tidak ada lagi harapan kehidupan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka itu kekal selama-lamanya. Inilah orang yang mati dalam keadaan kafir, kekal selama-lamanya di dalam neraka, tidak boleh keluar lagi. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu, secara